Oke, kita mau buat anak panah di jarak berapa dulu? Jarak pendek. Oke, kita bikin jarak pendek. Untuk jarak pendek, nah ini saya mulai dari bentuk shaft. Bentuk shaft. Shaft yang straight, mulai depan sampai belakang sama. Nah, depan sampai belakang sama. Itu untuk akurasi bagus. Depan lurus sudah sampai ujung. Itu akurasi bagus. Ini untuk akurasi bagus. Bentuk shaft. Untuk yang taper barrel, depan kecil, belakang kecil, tengahnya tetap. Nah, ini bisa biasanya 8 mili atau 9 mili boleh, terserah. Ini pun nanti untuk lanjutan aja ya, kelas lanjutan. Ini ada rumusnya biar distribusi angin itu nggak terlalu membebani. Ada juga yang seperti ini. Jadi meleot-leot ini. Ini aja ya. Depannya tetap, belakangnya aja yang taper. Ini yang saya katakan, ini pengaruh mau dipakai jarak berapa. 3 ini ada hubungannya juga sama ini. Akurasi, penetrasi, dan velocity. Ada kaitannya. Kaitannya di mana? Kita mau pakai jarak dekat, otomatis butuh apa? Butuh akurasi atau butuh penetrasi? Otomatis butuh akurasi kan? Nah, kalau butuh akurasi, berarti kita pakai yang tipe shaft yang pertama. Oke. Kaitannya apa lagi dengan vanes? Saya ambil contoh satu parabolik aja. Jangan lah, iya, oke. Parabolik aja. Parabolik yang umum yang dipakai oleh para imam itu ada banyak, ada 5 juga. Tapi saya tetap ambil yang 3. Ambil yang 3. Itu mulai dari 3 in, 4 in, dan paling panjang 5 in. Kalau di kitab, kalau saya nggak salah baca itu ada itu. Menyebutnya isba, bukan in ya. Isba, berapa isba gitu loh. Cuman saya menyebutnya sekarang 3 in. Untuk jarak, untuk akurasi, ya, untuk akurasi sama ini. Kalau mengambil akurasi, semakin ke sini, semakin ke bawah, akurasinya semakin bagus. Akurasinya semakin bagus. Dan para imam cuma menggunakan 2. 3, bulu 3 dan bulu 4. Para imam itu cuma pakai 3 dan 4. Gak ada yang sampai 6, itu udah ada. Karena sudah pasti velocity-nya jelek 6. Kalau untuk mencari akurasi, boleh 4 vanes, 4 sisi. Itu akurasi bagus. Otomatis kita akhirnya sudah punya gambaran ya. Oh, kalau ingin buat anak panah yang akurasinya bagus, aku butuh bahan yang straight. Ya. Kemudian vanesku aku harus pakai yang 5 in. Kalau 3 ya. Kalau 3 pakai 5 in. Kalau 4 dikurangi. Biar apa? Biar velocity-nya masih dapat. Karena semakin banyak vanes, hambatannya juga semakin besar. Semakin banyak vanes, semakin banyak bulu, hambatannya juga makin besar. Kalau mau makanya tadi kita mau ambil di mana akurasinya biar dapat, kita harus pakai seperti ini, ya kan? Agar velocity-nya dapat. Nah, contoh, kita buat satu arrow yang akurasinya bagus, akurasi bagus. Oke, kita pakai ini. Ya. Velocity-nya agar lebih bagus, nggak terlalu lambat-lambat banget. Ya. Kita bisa pakai ini 3 in. Komposisinya seperti itu. Akurasinya kurang bagus, boleh 3 in tapi belum 4. Nah kayak gitu loh. Jadi komposisi itu harus dipakai. Atau cuma pengen 3 aja, tapi pilih yang 4 in. Biar velocity-nya masih dapat. Gitu. Ya. Penetrasi sudah pasti berkurang. Karena apa? Arrow yang straight kayak gini, masuknya nggak akan dalam. Penetrasi ke bantalan kayak gini, ini hambatannya masuk lebih besar. Kemudian poin, bentar. Saya akan kirimkan video ke Mas Ramadan. Nanti Mas Ramadan di-share ya. Video ini sangat bagus agar kita mengetahui proses. Maaf, harus saya cari dulu ya. Sebentar. Sudah saya kirim Mas Ramadan. Nanti di-share ke teman-teman ya. Di-share ke grup Amanah dan Pewaris Surabaya. Ini teman-teman dengar. Video itu bagus untuk kita mengetahui
distribusi berat pada anak panah. Nah, sudah ditengok ya. Nah, itu sangat bagus digunakan ya. Kenapa saya share video itu? Video itu bisa jadi acuan menentukan distribusi berat. Karena laju anak panah, kadang kan pernah lihat tuh laju anak panah yang di atas blok ya, karena apa, distribusi beratnya tidak seimbang. Untuk jarak pendek, kita sudah pasti tentunya membutuhkan anak panah yang cepat kembali ke jalur. Pernah lihat nggak? Ada teman-teman kita mana di samping, jedek, posisi hero-nya gini, miring, ada yang gini. Nah, pernah lihat? Karena kondisi anak panahnya tidak langsung kembali kepada jalurnya. Sama kayak itu tadi. Ketika distribusi beratnya disalurkan di tempat yang beda, ada goyangan dikit udah. Untuk jarak pendek, distribusi beratnya harus sesuai. Makanya anak panah yang kembali ke situ harus lurus. Paling tidak seperti ini. Lurus pun kayak gini tuh kurang, harus miring sedikit. Fungsinya seperti itu, nggak miring ke sini, kadang sampai ke sini. Karena distribusi berat. Nah, untuk jarak-jarak pendek, kenapa distribusi beratnya ada di depan? Fungsinya adalah agar dia bisa kembali ke tracknya. Tracknya begitu anak panah itu dilesatkan, dia sudah langsung kembali ke jalurnya. Nggak harus mencari dulu jalurnya kemana. Nggak. Begitu keluar dari busur, dia sudah langsung berada di jalurnya. Nah, ini butuh distribusi berat di depan. Untuk jarak pendek, otomatis butuh yang ini masuk ke FOC. FOC-nya besar atau poinnya berat. Saya katakan poin berat. Kenapa? Ini sudah jadi hero. Ya, sini sudah jadi anak panah 20 gram. Berarti poinnya harus berapa? Poinnya ini paling tidak harus 5 gram. Poin 5 gram, berarti ini dikurangi 5 gram. Shaftnya ada berapa berarti? Berarti harus punya shaft 5 gram. Karena vanes itu paling tidak 0,4 sampai 0,8 lah, nggak sampai 1 gram. 0,8. Komposisinya harus tahu, teman-teman. Kalau nggak gitu distribusi beratnya nggak akan kesampaian. Makanya ada yang menggunakan contoh 20 gram ya, shaftnya 18 gram, petung 17 gram atau 18 gram, poinnya cuma 3 gram atau 2,5. Distribusi beratnya ada di mana? Di shaftnya. Makanya begitu laju hero itu terbang, udah dia sedikit aja kesenggol angin atau kesenggol rilis kita nggak clear, udah larinya entah itu nempelnya gini. Tapi bisa jadi karena pemanahnya yang bagus, dia masih grouping. Bisa seperti itu. Karena dia mengetahui karakter anak panahnya, nanti di teknik itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi orang yang mempunyai anak panah yang seperti ini sudah pasti akan lebih unggul kalau kemampuan kita sama gitu. Udah ya dari sini ya. Nah, pentingnya distribusi berat itu kita bisa lihat dari video itu. Dari ketiga ini saya sendiri cuma pakai 2, yang atas dan yang bawah, karena yang ini belum sampai saat ini hanya digunakan untuk menzil. Biasanya saya menzil hanya pakai ini. Tapi apakah ini diaplikasikan untuk pelanan ground atau target? Bisa, tapi rumusnya beda lagi, karena ini 8 mili, mungkin nanti di depan ini 7 mili, belakang bisa 7 mili atau 787, atau ini turunnya setengah inci juga bisa, 7,5, 8, ini 7, bisa tergantung kondisi kita keinginannya ingin jarak berapa meter. Tapi yang saya lebih sarankan, yang paling istilahnya paling mudah atau paling banyak opsi pilihannya itu di sini ya. Kita bisa memperkecil shaft, memperingan shaft dari tapernya, otomatis velocity-nya akan bertambah ya. Kalau velocity bertambah, akan penetrasinya bertambah. Jadi ketiga-tiganya bisa dapat. Nah, itu yang saya lakukan. Saya tidak menghilangkan salah satunya dengan cara ini saja. Penetrasinya dapat, velocity-nya dapat, akurasinya juga dapat. Yang taper di belakang. Selain fungsinya untuk meringankan, untuk mencapai berat yang kita inginkan, dia juga bisa menambah velocity. Nah, komposisinya seperti itu. Oke. Sini. Angka 10 sampai 13 ini sudah ditentukan. Jadi ini sebuah acuan atau rumus. 10 sampai 13 ini difungsikan untuk laminasi dan hornbow saja.
Karena kalau di bawah ini resiko pecahnya busur itu lebih besar. Mau contoh, kalau teman-teman mau, saya punya busur laminasi 10 terlalu beresiko, saya mau 12, gak apa-apa, tinggal 12 kali 32 dibagi 15,4. Ini teman-teman tentukan sendiri sesuai dengan jarak. Otomatis semakin kecil semakin jarak untuk jarak jauh, semakin besar bisa digunakan untuk jarak dekat. Cuman perhatikan sisi keamanan busur, jangan sampai terlalu ringan. Kalau laminasi boleh mentok di 10 aja, tapi saya butuh untuk jarak jauh, gimana? Kita bisa cari komposisi yang lain. Komposisi yang lain gimana? Poinnya bisa di peringan. Nah, poin kalau di peringan, otomatis vanesnya juga di peringan. Biar distribusi beratnya seimbang. Nah, kemudian pakai shaftnya yang shaft ini, boleh. Atau shaft yang tipe ini, biar akurasinya tetap dapat, velocity-nya juga dapat. Kalau yang ini, velocity-nya bagus, penetrasinya bagus, tapi akurasinya berkurang. Nah, itu loh. Akhirnya dari 3 komponennya itu ketemu ya. Aku mau bikin anak panah yang seperti apa? Oke. Terkait dengan poin tadi kan. Oh, adik tadi. Itu tadi ya. Ya saya. Mau terserah, mau jenengan tentukan sendiri. Mau 11, mau kalau dulu saya pernah coba punya laminasi fake itu, saya coba di BBB 8. Di luar ini. BBB 8. Alhamdulillah bertahan 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah saya pakai 2 tahun dengan GPP 11. Nah, begitu saya rubah ke GPP 8, nah itu tadi bertahan hanya 6 bulan setelah saya rubah laminasi. Betul, tanya boyernya. Betul. Ini GPP berapa mampunya? Kadang wes bebas wes. Nah, jangan percaya sudah. Jangan percaya. Mendingan antum sendiri yang cari aman. Bebas mau GPP berapa? Yang penting ada yang dilontarkan. Ada seperti itu boyer. Tapi jangan percaya. Garansi, ya memang garansi gitu. Tapi alangkah baiknya kita jaga safety kita, ya kan? Ya memang digaransi, tapi kan beliau nggak garansi kalau busur itu pakai muka atau gimana, kan nggak digaransi gitu loh. Itu yang harus kita ambil juga, nggak digaransi nah ya. Gitu. Nah, jaga keamanan juga teman-teman. Tuh untuk GPP monggo ditentukan sendiri. Kalau saya langsung gram, bukan green lagi. Daripada saya konversi lagi ke green, dari gram langsung istilahnya saya ganti green, gram per pound. Nah ini. Ya, kita lanjut kaitannya berat sama FOC.